Fet, dulu lu tamat SMA tuh itu yang pasang angkatan tuh yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan berapa orang? Kalau kami angkatan 2018 nih, Nah itu 20-an orang dari 300 sampai siswa nih. ada yang bahkan semua ada 300 siswa. Oh, Itu gap itu terbagi atas IPA IPS atau kita itu bahasa dari yang lanjutkan hanya kami beberapa orang. Sebenarnya banyak juga sih. mana itu tuh dong alasan kenapa, mungkin karena dong biaya atau dong otak apa sudah mampu atau karena mana kira-kira tapi dong sudah melanjutkan ke jalur yang lebih tinggi begitu tuh pendidikan tinggi atau perguruan tinggi tuh. Oh, jadi saya terus tahu tuh. Dulu tuh kan apa program beasiswa ini kan sudah sampai ke berbagai pelosok tuh, sampai di kampung juga nih. Dari waktu itu pas kami dengar tuh, kami juga tes keberuntungan tuh lihat dengan latar belakang orang tua ini kan lemah gitu. Jadi sudah kami apa cari-cari info, lengkapi semua dotnya pada data, sudah akhirnya, baik juga sih kami bisa lulus. Tapi yang lain ini kan kami ajak waktu itu ada guru juga yang ajak bilang masuk saja tes saja keberuntungan karena apa nih pengetahuan juga kan pengetahuan anak-anak di sana kan cukup bagus ya. Kalau pengetahuannya tidak kan mereka punya soft skill tuh bisa mumpuni. Tapi Berarti dong bisa sebenarnya masalah kendala uang. Mereka pikirnya nanti sampai di sana kan belum lagi bayar uang kos begini kan nanti kasus orang tua tuh. Dan guru tuh bilang apa tergantung kalian punya manajemen keuangan Tapi kan itu kan untuk daftar beasiswa. Toh yang mana firma gitu toh. Itu mana itu lewat apa, lewat SBMPTN atau SN? Dua sih kalau apa untuk meringankan KIP beban. buka macam KIP begitu. Kaki sepintar tuh. SN, SD, KIP sekarang sudah ganti KIP. Ferry lolos di apa? SN. SN bisnis ya. Kencang sekarang ya. Bukan kencang. Kencang, parah bisnis susun begini Bapak. Ini pikiran orang. Jadi mana di sana di Mamer itu dong sebenarnya kan mampu, hanya masalah di uang. Itu rata-rata mayoritas orang tua di sana di Mamer itu dong punya pekerjaan apa? Dong punya mata pencarian setiap hari itu rata-rata kerja. Bukan hanya saya sih, tapi rata-rata orang kampung di sana tuh kebanyakan petani. Terus kalau mau ngomong tentang ekonomi kan tergantung dari hasil perkebunan juga. Dong bertani tuh. Ada juga yang nelayan sih, tapi tergantung cuaca juga sih. Dari semua kalau di kampung tuh semuanya tergantung dari alam kan. Kira-kira orang kota kan ada yang pegawai orang yang kerja di kantoran begitu, jadinya ekonominya pasti. Terus kalau anaknya pas SMA habis mau lanjutkan ke perguruan tinggi kan lihat ke belakang, ekonomi orang tua dan dong minder kembali kan. Jadi kalau anak kampung ini mereka lebih banyak pikirannya ke mau bantu orang tua, langsung SMA habis langsung bekerja daripada lanjut kuliah. Jadi itu kan mungkin dong berpikir bahwa udah pertusan mampu uang nanti ke depannya daripada dong jual tanah apa semua terakhir dong pelahan untuk karya sebenarnya, jadi dong lebih memilih untuk kerja dengan orang tua tuh. Itu salah satunya begitu. Kabenja ini mama buat minum nih. Minum kakak. Aduh, Mama buat minum ke kakak. mari kakak. Oke. Makasih Pak. Itu namanya es boba. Boba sekarang pakai batu. Jos dah. Boba warna kuning. Boba kuning varian rasa baru-baru buat di lemari begitu. Lanjut. Jadi kan separuh bertani, nelayan. Kalau kelotong di Lembata ketemu sama juga, tapi ketemu punya sana kan kebanyakan lebih mayoritasnya orang kerja nelayan. Kita tengah paus kan pendengar kan. Tapi itu dong pintar. Tapi orang-orang dari Lamnara tuh
dong pintar hanya asal itu uang tuh kabur ikan paus kan sonde kalau orang yang pintarin itu kan dong kan ikan paus kan sonde setiap minggu setiap hari kan ada dia kan ada bulan-bulan tertentu atau itu kan di pacar adat begitulah setengah mati. Dan rata-rata perekonomian masyarakat di sana gimana? Rata-rata semuanya. Ya rata-rata di bawah standar lah, ada yang menengah ada yang di atas itu kan tadi kayak bapak PNS bisa lah atau ke kepala dinas begitu baru bisa kalau ke nelayan begitu. Petani kan memang ikan banyak doh, hanya ya orang kan nelayan kan banyak dari bersaing tuh untuk jual. Kalau yang lupa laku ya oke jadi dia anak-anak tuh. Gimana anak-anak muda di sana? Kebanyakan yang waktu saya pilih di sana tuh, banyak anak-anak muda udah putus sekolah. oh Karena karena dong pintar tapi udah putus sekolah itu karena dong faktor salah tuh uang, terus kedua dong malas, pintar tapi malas. Mereka kan lebih maunya kalau kan supaya uang bisa kerja supaya uang tuh jadi lupa pendidikan. Lo lebih senang lo kayak bilang tadi kurang kayak dulu tuh lu kan langsung lanjut kuliah. Buat apa kuliah? Betul bisa cari uang sendiri. Kuliah buat apa? Bikin habis uang. Kalau pendidikan sebenarnya penting kan. Itu baru dong punya pola pikir kan hanya seputar itu sah kerja uang. Terus pikir keluar untuk pengetahuan tuh. Kau harus bisa ya bisa lebih apa ya tuh? mengangkat Mengangkat derajat. derajat apa tuh? Kan belum kan? Sebenarnya pemikiran begitu harus kita rubah tuh, maksudnya. Memang sebanyak tuh banyak sosialisasi ke dari pemerintah begitu kesan tapi dong sana memang dalam sosialisasi kan sana kan lu pasti lu dapat nasi kotak uang dulu kan. Dong pikir aja sana ambil nasi makan habis dapat uang pulang kan dong son dengar son hero kenapa uang di depan. Cuma hanya untuk menambah apa dapat keuntungan saya dari Keuntungan betul deh. sosialisasi. Kan di sana tuh Sebenarnya kan katong kuliah kan beasiswa banyak toh. Apa dong kan mampu. Hanya dong itu mungkin dong minder tuh kan orang tua. itu sebenarnya minder tuh kita yang buat, bukan apa. Iya toh kan dong kan dari dong dalam diri sendiri kan sudah merasa ada dong sudah pantas untuk apa melanjutkan apa ke perguruan tinggi karena orang tua latar belakang begini tahunnya di tengah jalan dong putus kan sudah ada biaya lah. Yang dengan dari awal dong kerja sah. Itu yang susahnya situ. Kalau kami di kampung, kalau setiap sosialisasi dari pemerintah tuh mau tentang pendidikan, tentang kesehatan, itu tuh ibu desa di sana langsung himpun semua. Dan mereka jelaskan apa kepala desa masuk dulu di ruangan itu, dia jelaskan dulu dia punya alur nanti atau sosialisasinya bagaimana. Terus itu jadi biar mereka yang putus sekolah juga tetap ikut ambil bagian tuh. Mereka tidak terlalu harapkan apa sih. Terus ada satu program dari desa tuh ke jalankan apa tuh, mereka yang putus sekolah tapi dikumpulkan di satu tempat terus kasih apa tuh, ke sekolah apa tuh, sekolah bagi mereka yang apa tuh putus sekolah tuh. Dan kepala desa Untuk asal untuk soft skill begitu. mereka bikin kerajinan begini terus dijual. Bagus tuh. Itu bagus sih. Sama kalau di sana kan kayak misal berarti kayak dong kayak belajar menenun tuh kan bagus meneruskan lo punya kultur tuh budaya. Terus bukan hanya itu kan, cuma kayak menenun, ada jam-jamnya juga mereka belajar matematika, bahasa. Tapi lebih bagus kayak dong buka kayak kursus bahasa Inggris begitu atau komputer kan bagus kalau misalnya dosu lancar di itu kan untuk mau daftar kerja kan tuh enak. Tapi kembali lagi ke mereka. Ya dong mau kesana. Jadi Tapi kalau ketemu percuma ketemu kasih pengadaan untuk pelatihan begitu, tapi kalau dalam diri sudah ada hasrat untuk mau latih ya sama percuma anggap ketemu ajar batu tuh. nya apa nih? Pemben dari Lembatan waktu SMA tuh apa? Yang ikut SEN tuh berapa orang kan? Program bantuan ini kan sampai ke pelosok-pelosok tuh. Banyak men sana ikutannya itu kita yang bilang toh minder tuh. Wih,
baru dong kan malas kan sana lembat ini kan malas dong kalau sudah pengen uang itu tangan bagatan terus dong kan dong kan merasa dong diri hebat bisa beli barang ini sendiri dan dong pasti cari payah pikir sekolah buat apa tapi mereka ini tidak pikirkan ke masa depannya gimana. kan apalagi sekarang kan masuk era 4.0 tuh era teknologi industri semua tuh semua sekarang pakai alat pak soal di sekolah bahaya tuh. Sekarang nih kalau mau terima mereka yang mau kerja di apa tuh kan harus apa tuh, ada sertifikat minimal lah ijazah ijazah. SMA lah. Mau kerja di swalayan toko swalayan harus minimal ijazah SMA. Aku kerja di perusahaan ya S1 S2 lah minimal. Terus kalau mereka yang putus SMP pas SMP putus Nanti kuli kok alternatif kerja kebun kira-kira